Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Anissa Rohmah, NIM 18142010111 dari Stikes Majapahit, Mojokerto. Saya di sini akan menjelaskan tentang edukasi peringatan dini dan langkah-langkah kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana longsor. Yang pertama, pahami bahaya potensi longsor dan banjir bandang. Ada beberapa bahaya potensi longsor dan banjir bandang. Yang pertama, longsoran kecil pada lereng. Yang kedua, muncul retakan, penurunan pada lereng atau dinding penahan di pinggir lereng bukit. Yang ketiga, longsornya benda-benda seperti pohon, batu, dan lainnya jatuh dari pinggir lereng bukit. Yang keempat, perubahan mendadak warna air sungai atau aliran sungai dari bening menjadi berlumpur atau keruh. Yang kelima, dari dinding bukit keluar mata air yang cukup deras sehingga banyak yang longsor sedikit demi sedikit. Yang keenam, permukaan beton atau dinding penahan tiba-tiba menggembung. Tiang listrik dan pohon miring patut diwaspadai akan adanya longsor. Selanjutnya, air tiba-tiba melimpah di sepanjang aliran selokan di pinggir bukit. Banjir bandang tiba-tiba dari lereng bukit menuju ke bawah. Dan yang terakhir, makin banyaknya rembesan air yang keluar di sepanjang dinding bukit. Yang kedua yaitu mewaspadai pemicu bencana longsor. Yang pertama, curah hujan tinggi. Yang kedua, gempa di daerah lereng. Yang ketiga, erupsi gunung api. Yang keempat, erosi sungai. Dan yang kelima, aktivitas manusia. Penambangan getaran kendaraan dekat jalur jalan, penggundulan hutan, pembuatan kolam, sawah, bangunan pada lereng rentan longsor, memotong tebing jalan menjadi tegak, mendirikan rumah di sepadan sungai dan dekat tebing dan saluran air atau drainase tidak terkendali baik. Yang ketiga, langkah-langkah kesiapsiagaan pada level waspada. Yang pertama, mendapatkan informasi wilayah berpotensi terjadinya gerakan tanah dari pemerintah dan memantau awal secara mandiri kejadian curah hujan lokal. Yang kedua, menyiagakan tim siaga bencana untuk memantau kondisi terkini lapangan. Koordinasi dengan aparatur desa, persiapan evakuasi. Yang ketiga, mewaspadai bencana longsor susulan. Yang keempat, menyiapkan tas siaga, makanan, minuman, obat, uang, pakaian, dokumen berharga, dan lain-lain. Yang terakhir, mewaspadai hujan deras atau hujan dengan intensitas tinggi dan berlangsung lama. Jika berada pada daerah rawan gerakan tanah atau longsor, segera mengungsi ke tempat yang aman. Yang keempat, langkah-langkah kesiapsiagaan pada level siaga. Yang pertama, mendapatkan informasi dari pemerintah dan memantau peningkatan curah hujan lokal. Yang kedua, mewaspadai bencana longsor susulan. Yang ketiga, jika melihat atau muncul gerakan tanah, pengembangan lereng atau rembesan air batu, tanah dan lumpur muncul, lakukan evakuasi. Yang keempat, menyiapkan tempat pengungsian. Yang kelima, memastikan jalur evakuasi yang aman. Yang keenam, mengunci pintu dan jendela rumah sebelum evakuasi. Yang ketujuh, evakuasi keluarga ke tempat pengungsian. Yang kedelapan, evakuasi kelompok rentan. Dan yang terakhir, mewaspadai hujan deras atau hujan dengan intensitas tinggi dan berlangsung lama. Jika berada pada daerah rawan gerakan tanah longsor, segera mengungsi ke tempat yang aman. Yang kelima, langkah-langkah kesiapsiagaan pada level awas. Yang pertama, waspadai potensi ancaman gerakan tanah atau longsor susulan. Yang kedua, ikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, mewaspadai hujan deras atau hujan dengan intensitas tinggi dan berlangsung lama. Jika berada pada daerah rawan gerakan tanah atau longsor, segera mengungsi ke tempat yang aman. Yang keenam, setelah terjadi longsor, yang pertama, kita harus menjauhi dari lokasi longsor menuju tempat aman. Yang kedua, mewaspadai potensi longsor susulan. Yang ketiga, menutup lokasi bencana dari kerumunan massa. Yang keempat, memberikan pertolongan orang yang membutuhkan tanpa membahayakan keselamatan diri. Yang kelima, melakukan penanganan darurat dengan koordinasi bersama dinas terkait serta meninjau lokasi rumah sakit. Yang keenam, mengikuti arahan evakuasi apabila telah diputuskan oleh pihak yang berwenang dan mengungsi ke tempat yang aman. Dan yang terakhir, merencanakan kembali ke rumah jika situasi dan kondisi sudah dinyatakan aman oleh aparat keamanan. Yang terakhir, mitigasi bencana tanah longsor pada sanitasi pengungsian.
Yang pertama, menyediakan fasilitas air bersih atau air minum, sanitasi, dan hunian sementara bagi korban bencana. Yang kedua, jumlah jamban dan akses masyarakat korban bencana harus memiliki jumlah jamban yang cukup. Yang ketiga, pengumpulan dan pembuatan limbah padat. Yang terakhir, tidak terdapat air yang menggenang di sekitar titik-titik penghasilan air untuk keperluan sehari-hari.